Oke, salah satu jenis hiburan yang menjadi andalan Anda semua, saya juga ini adalah streaming. Apalagi di masa pandemi yang mengharuskan orang-orang lebih banyak beraktivitas di rumah aja. Nah, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia ini bahkan naik 8,9% dari 171,2 juta pada 2018 naik jadi 196,7 juta per kuartal 2 2020. Lantas apa untung rugi kita memasuki pasar streaming? Berikut adalah sejumlah rangkuman dari tim Litbang CNN Indonesia ya. Jadi ini dia, streaming mengisi hari-hariku. Siapa yang enggak nonton streaming sekarang? Oke, kita akan lihat dulu. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin streaming, ya memang untuk mengisi waktu yang sekarang work from home, semua berkegiatan di rumah aja gitu ya. Memang banyak plusnya, tapi ada juga minusnya, ada negatifnya juga. Kita akan lihat yang pertama. Yang pasti soal akses ya. Akses mau nonton di mana aja, mau nonton di rumah, kemudian sambil leyeh-leyeh di teras, sok silakan mangga ya. Jangan tapi nonton di kantor, nanti mengurangi kinerja Anda, tapi juga jangan juga sambil nyetir ya. Kalau disetirin nggak apa-apa. Lalu berikutnya plusnya lagi, kita akan bahas plus-plusnya dulu deh. Pelanggan lebih punya kendali. Jadi Anda sendiri, para konsumen yang bisa menentukan mau nonton film jenis apa. Mau drakor, mau animasi, mau horor, apapun terserah Anda semua. Jadi nggak ada yang ngontrol, kecuali kalau Anda nonton sama pasangan yang satu maunya apa, yang satu maunya apa, nah itu lain soal. Kemudian yang pastinya bisa menyesuaikan kemampuan. Jadi kemampuan ini, ya tadi seperti Mas Yuswo bilang bahwa pakai handphone 500.000 aja sekarang udah bisa asal punya akses internet, ada kuotanya ya. Dan layanan-layanan streaming ini yang sifatnya hiburan pun juga ramah di kantong ya. Kemudian sineas lebih bebas berkarya pastinya dan juga lebih banyak pilihan. Itu positifnya, plus-plusnya. Kemudian apa sih negatifnya? Kekurangannya adalah mengurangi pengalaman sinematik. Jadi kalau misalnya Anda ke bioskop kan, lihat dong layarnya gede banget gitu. Jadi Anda kayak lebih puas, terus habis itu sound systemnya juga, ya namanya juga di bioskop ya, lebih kerasa gitu nonton filmnya. Lalu negatifnya berpotensi mempengaruhi kesehatan penonton. Jadi manteng gitu ya, apalagi kalau nonton drama Korea atau drama series gitu. Aduh, masih nanggung, masih ada sisa lagi 2 episode. Nonton terus, hati-hati dengan kesehatan mata Anda. Lalu ada juga nih pengeluaran konsumen jadi cenderung lebih besar. Bergantung pada teknologi dan juga internet. Jadi kadang-kadang kan sekarang tuh sinyal bukan putus nyambung, tapi kadang-kadang ya agak-agak susah. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba musim hujan gitu, ada geledek, ada petir, langsung dredet-dredet ya. Lalu berikutnya juga menekan bisnis pertunjukan konvensional. Apalagi tadi prediksi Mas Yuswo bahwa ya kedepannya akan tetap terus seperti ini. Nah, dalam laporan Economy Southeast Asia 2020 oleh Google, Temasek, dan juga Bank disebutkan bahwa nilai ekonomi berbasis internet atau gross merchandise value di Asia Tenggara sampai dengan akhir 2020 tahun ini mencapai 105 miliar dolar US ya, miliar dolar Amerika. Jadi kalau misalnya kita lihat dari comparing gitu ya, dari segi negaranya aja dengan kita, dengan Indonesia yang mencatatkan negara penyumbang GMV tertinggi dengan angka, bayangkan ini 44 miliar US dollar atau setara dengan 622 triliun rupiah sampai dengan akhir tahun ini. Wow. Oke, berikutnya kita lihat, ini dia. Banyak sekali pemain-pemain ya, pemain-pemain di layanan streaming online. Berdasarkan lembaga riset pasar berbasis kecerdasan buatan AlphaSense, ini merilis data yang sangat menarik kalau kita lihat. Di 2018 nyatanya lebih dari 1 juta orang ini udah capcus meninggalkan layanan TV konvensional. Nah, di kuartal pertama tahun 2019 bahkan 1,4 juta pelanggan lainnya ini join dengan, ini dia nih, pemain-pemain besar. Ada Netflix, kemudian ada Hulu, YouTube secara penuh. Dan di data terakhir kuartal ketiga 2020, pengguna berbayar Netflix bayangkan
ini mencapai 195,5 juta. Jadi ini angkanya mengalami kenaikan hampir 80% karena masa pandemi. Nah, meningkatnya minat masyarakat dalam menonton film membuat banyak situs para pemain-pemain streaming online ini ya semakin merebak, tapi Anda harus tetap memilih jeli dan bijak memilih layanan streaming yang legal dan aman seperti rekomendasi berikut ini. Oke, ini dia. Ini adalah sejumlah mobile apps favorit yang populer di kalangan pengguna gawai Indonesia. Kita tahu yang paling besar adalah Netflix. Ya, Netflix, pelopor layanan hiburan streaming film, jutaan konten video, film, drama, seri TV, reality show berkualitas bisa Anda tonton di sini. Jadi original seriesnya juga banyak yang menarik dan sering menjadi tren ya. Banyak banget favoritnya startup terakhir itu juga mungkin yang just gitu. Kemudian selain Netflix ada Viu. Nah, Viu ini juga populer di kalangan drakor. Karena kalau mau nonton drakor, referensinya kebanyakan ya ke sini. Jadi pasarnya tuh memang fokus di pasar Asia seperti kita, Indonesia, kemudian Thailand, Korea, Tiongkok, Jepang. Jadi serupa dengan Netflix, si Viu ini juga menghadirkan atau menyajikan etalase ini series ya. Lalu berikutnya yang juga nggak kalah adalah Spotify. Ini untuk musik ya. Platform streaming musik terbesar di dunia. Resmi masuk ke Indonesia pada 2016. Dan sekarang Viu ini bayangkan punya 320 juta pengguna aktif. Selain musik sekarang Spotify juga punya podcast. Ada 1,9 juta podcast di Spotify ya. Naik dari 1,5 juta di kuartal sebelumnya. Itu tadi para pemain layanan streaming terbesar. Nah, buat Anda, ini dia. Sekarang lagi liburan, musim liburan, daripada Anda jalan-jalan, ya paling nggak mendingan nonton gitu ya, ngadem di rumah aja sambil makan popcorn, nonton layanan streaming. Jadi nggak harus Anda kemana-mana. Saya akan kasih referensi film-film di akhir tahun untuk mengisi liburan Anda yang lagi hits. Kita lihat. Yang pertama, udah nonton atau belum? Ini ada Sweet Home. Kalau misalnya Anda lihat, Sweet Home ini di Rotten Tomatoes, ini ada gambar popcorn gitu ya, ada simbol popcorn. Artinya sebenarnya yang memberikan nilai ini hanya penonton, baru penonton, belum kritikus atau sineas dari industri perfilman. Tapi penonton sudah kasih angka 90%. Jadi Sweet Home ini saya akan lihat contekannya karena ini menarik banget. Ini adaptasi webtoon Korea, budgetnya bahkan nggak main-main, 34M per episodenya. Jadi visualnya sangat apik dan film ini bergenre thriller. Kemudian yang kedua adalah Mulan live action. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada logo tomat gitu ya, tomatoes, itu artinya sebenarnya nilai ini sudah diberikan oleh para kritikus sineas. Tapi kalau kita bandingkan dengan sebelahnya hanya 72%. Jadi live action Mulan ini memang kurang direspon baik karena salah satunya kritikan terhadap pemeran utama di film live action Mulan. Kemudian ini juga yang tinggi banget walaupun nilainya baru dari penonton, ada Alice in Borderland. Saya lagi pengen nonton ini weekend ini. Ya, jadi Alice in Borderland nilainya 96% bahkan. Jadi ini adalah film bergenre thriller dan juga merupakan adaptasi dari komik populer Jepang. Totalnya ada 8 episode. Lalu berikut ada film biopik, dikasih 90% dari penonton. Ada ini dia, The Trial of the Chicago 7. Dan juga ada jenisnya science fiction atau sci-fi. Ini ada The Mandalorian. Jadi sekali lagi pilihannya tergantung Anda. Film mana yang akan mengisi hari-harimu di rumah.